Shalom, selamat pagi saudaraku. Saudaraku, kita akan sangat menyesal kalau suatu hari bertemu dengan Bapa di surga dan ternyata belum mempersembahkan segenap hidup kita buat Dia. Atau kita tidak mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, akal budi dan kekuatan kita. Kita belum di situ. Kita akan sangat amat menyesal, saudaraku. Kemudian baru kita menyadari betapa tidak layaknya kita di hadapan Allah. Karena yang layak di hadapan Allah adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi dan kekuatannya. Di saat itu baru kita bisa seperti yang dikatakan Alkitab, tahan berdiri di hadapan Allah. Artinya belum menyerahkan segenap hidup itu, kita masih melakukan hal-hal yang tidak kita perkarakan dengan Tuhan. Berkenan gak ya dengan Tuhan? Kita gak perkarakan itu. Kita masih melakukan segala hal dalam hidup kita sesuai atau menurut kesenangan, keinginan, apalagi ambisi, kemauan, maunya kita sendiri itu. Maka karena itu mulai hari ini kita mau belajar tidak melakukan apapun yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita perbuat harus selalu sesuai dengan kehendaknya Allah. Dimulai dari satu kata yang kita ucapkan. Hati-hati dengan apa yang kita ucapkan. Ini latihan yang sangat penting, saudaraku. Yakobus 3 ayat 2 berkata, siapa yang dapat mengendalikan lidah, ia sempurna. Perkataan kita tentu berasal dari pikiran kita dan perasaan kita. Jangan pikirkan sesuatu yang Tuhan tidak nikmati. Jangan menikmati perasaan yang Tuhan tidak kehendaki. Dengarkan ini baik-baik, saudaraku. Ya, saya ulang ya. Saya ulang sekali lagi. Jangan pikirkan sesuatu yang Tuhan tidak nikmati dan jangan menikmati perasaan yang Tuhan tidak kehendaki. Contohnya apa? Dendam, benci, sakit hati, iri hati. Wah, itu semua udah deh. Karena apalagi ya? Masih ada lagi cabul, pikiran kotor, apalagi perasaan-perasaan kotor. Itu deh Tuhan tidak nikmati dan Tuhan tidak kehendaki, saudaraku. Apalagi perbuatan-perbuatan kotor yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Maka pikiran dan perasaan harus kita hold kuat-kuat, pegang kuat-kuat. Kita yang mengontrol pikiran dan perasaan kita. Menyerahkan segenap hidup untuk Tuhan. Artinya apa? Seseorang akan menyerahkan dirinya, mengendalikan lidahnya, perasaannya, perbuatannya untuk kesenangan Tuhan. Itu yang saya sebut sebagai full timernya Tuhan. Menyerahkan segala hidupnya, diubahkan hanya untuk kepentingan Tuhan. Yang dulunya kejam pikirannya, mulutnya jahat, bengis, suka adu domba, melukai orang, mencari panggung, panjat sosial, apalagi minta harga diri yang dihormati orang, semuanya dikosongkan, dirubah hanya untuk kepentingan Tuhan. Itu tidak gampang loh, saudaraku. Satu-satu diberesin. Mumpung masih ada waktu. Gak mungkin ada di kerajaan Allah orang-orang penggosip masuk di situ. Gak mungkin. Banyak omong. Bukan urusanmu, ngapain kamu urusin? Kepo. Gak akan ada bagian di situ. Terus apa lagi? Orang-orang yang suka mengadu domba. Gak akan masuk di situ. Orang-orang yang masih berangasan, yang masih beringas begitu. Gak mungkin masuk ke kerajaan Allah. Orang-orang yang masih minta disanjung, dihormati, nggak mungkin masuk di situ. Atau orang-orang yang masih busuk hatinya, dendam, iri, nggak mungkin, saudaraku. Maka kalau hari ini kumpulanmu begitu, jauhi. Jangan ikut-ikutan. Amin. Jauhi, tinggalin.
tinggalin. Oh enggak pastor, aku mau menyelamatkan mereka. Enggak mungkin, kamu malah hilang nanti. Kamu ikut jadi seperti mereka. Udah deh, tinggalin. Kamu harus move on. Ya, jangan ikut-ikutan. Maka baiklah kita itu selalu memperkarakan apakah yang aku lakukan sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Amin. Ya, apakah apa yang kupikirkan, yang kulakukan ini lahir dari pikiran Tuhan atau kuasa gelap? Ingat ya, di Injil Matius 4, setan juga menggunakan ayat-ayat Alkitab untuk menjerat dan menjatuhkan Yesus loh. Ya, tapi puji Tuhan, Yesus tidak jatuh. Jadi hati-hati dengan apa yang kita lakukan. Kita bisa jadi dipakai kuasa setan. Kita tulis ayat-ayat di media sosial, tujuannya untuk nyerang orang. Coba. Itu seperti Hawa dipermainkan oleh ular dengan perkataan dan percakapan. Terjadi dialog. Maka jangan buka pintu dialogmu dengan kuasa gelap. Amin, saudaraku. Termasuk menanggapi tulisan di medsos. Udah gak usah ikut-ikut, diem aja. Mari kita jadi manusia yang bermartabat. Kita harus melewati tahun-tahun di mana kita hanya untuk Tuhan, bukan lagi untuk kesenangan diri sendiri. Aku hidup hanya untuk kesenangan Tuhan. Sepenuh hatiku full hanya untuk Tuhan. Orang-orang yang sudah full untuk Tuhan, dia gak ada hitungan buat Tuhan. Lihat deh, beda. Cara mengabdinya ke Tuhan, jauh beda. Beda. Orang yang whole life-nya untuk Tuhan, beda saudaraku. Bukan lagi punya dia lagi, semuanya. Makanya di Rehoboth Semarang saya selalu ingatkan, pelayan-pelayan Tuhan yang ambil bagian pelayanan aktivis gereja harus whole life untuk Tuhan. Jangan hujan dikit gak berangkat dong. Katanya kamu mau segenap hidup untuk Tuhan. Kamu cari duit, hujan dikit aja lu tetap berangkat. Hujan lebat, banjir aja tetap berangkat kan. Tapi hujan dikit gak berangkat gara-gara pelayanan. Itu belum whole heart, belum whole life. Saya ajarkan hal-hal kecil yang kelihatannya remeh, tapi itu penting saudaraku. Meriang dikit belum masuk rumah sakit kok berangkat dong pelayanan. Berangkat dong ke gereja. Beribadah dong. Itu yang saya ajarkan saudaraku. Tapi tidak semua bisa ambil bagian itu. Belum. Tapi saya berdoa setiap jemaat Rehoboth Semarang punya hati seperti itu. Punya hidup seperti itu. Kerja dong, serius dong. Sepenuh hidup dong untuk Tuhan, tapi pekerjaan itu. Wah, itu beda. Beda saudaraku, cara mengabdinya beda. Mengabdi ke Tuhannya itu beda. Nggak gampang kecewa, nggak gampang remuk, nggak gampang rubuh, nggak gampang kehasut, nggak gampang dibisikin oleh kuasa gelap. Beda. Kenapa? Karena orang yang sudah whole life untuk Tuhan, dia pasti punya waktu sama Tuhannya. Dan orang-orang begitu sudah punya benteng-benteng rohani yang kuat dalam hidupnya. Ayo kita belajar yuk, punya perasaan gentar. Kita mau ngomong begini, Tuhan, udah panjang tahun-tahun hidupku salah selama ini. Aku tidak mengabdi secara benar kepada dirimu, ampuni aku. Aku mau hidup benar mulai hari ini. Aku mau mencintai Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budiku dan kekuatanku. Orang yang begitu ya, pasti whole life-nya buat Tuhan. Gak akan hitung-hitung sama Tuhan. Ini saya ngomong ini bukan hanya uang ya. Karena orang kebanyakan ngomong hitung-hitung selalu duit. Enggak, semuanya. Waktunya, tenaga, talenta, hidupnya. Semua dikerahkan buat Tuhan. Beda loh, pengabdiannya beda. Meskipun hidupnya sulit pun dia mikirin perasaan Tuhan. Wah, itu sudah beda saudaraku. Dia remuk gak apa-apa, yang penting dia senengin Tuhan. Karena di dalam remuknya ada garapan Tuhan di dalamnya. Loh, itu orang yang mikirnya peka sama Tuhan udah beda begitu pasti. Lu ngapain lakuin itu? Orang dunia ngomong bodoh amat kamu lakuin itu. Ngapain? Udah tinggalin aja. Urusan itu ngapain kamu? Udah, yang lain aja. Tapi kalau orang peka sama panggilannya, dia gak akan berani sembarangan. Dia akan berkata apa? Memang ini yang harus kulakukan. Aku mau senengin hati Bapakku. Beda saudaraku. Maka yuk kita mulai hari ini belajar ya. Karena kita harus punya perasaan gentar. Karena mungkin kita tidak punya kesempatan lagi loh.
Mungkin waktu kita tinggal sedikit lagi loh. Jadi kalau Tuhan beri kita waktu hari ini, betapa berharganya waktu kita untuk membuktikan, I love you Lord. I love you so much. Di sepanjang perjalanan hidup di mana kita harus mengambil keputusan, pilihan-pilihan hidup, tunjukkan bahwa I love you so much my Lord. Kita buktikan bahwa aku mencintaimu Tuhan. Melalui semua pencobaan yang aku alami, kesempatan-kesempatan aku bisa berbuat dosa. Kesempatan untuk aku memuaskan dagingku. Aku tetap memilih menyenangkan Tuhan. Dan itu indah sekali saudaraku. Mari kita bertekad untuk mencapai kesucian setinggi-tingginya. Sampai puncak kekudusan yang bisa kita capai sesuai dengan porsi kita masing-masing. Dan mendapatkan sertifikat penilaian memuaskan hati Allah. Pakai kalimat itu ya, sertifikat penilaian memuaskan. Waduh. Jadi sertifikat penilaian Tuhan itu penting dalam hidup kita. Kejar itu saudaraku. Kejar sertifikat penilaian memuaskan. Aku puas nak, dicap sama Tuhan. Waduh, indah saudaraku. Bukan hanya baik sekali sertifikat yang didapatkan dari Tuhan. Tetapi Tuhan begitu puasnya dan berkata, kau sangat memuaskan aku dan kau adalah anakku yang kukasihi. Kepadamu lah aku berkenan. Artinya apa? Kita unggul di mata Allah. Amin saudaraku, kita kejar sertifikat penilaian memuaskan itu di hadapan Tuhan kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati. God bless you. Ibadah Suara Kebenaran setiap hari Rabu jam 6:30 malam di Gereja Sentral END Mall Lantai UG. Ibadah Raya setiap hari Minggu jam 10 pagi di Gedung Gereja Sentralan Mall Lantai UG disertai ibadah anak dan teens. Home Usia Indah setiap Jumat Minggu kedua jam 5:30 sore di Gedung Gereja. Ajak rekan dan saudara Anda untuk bergabung bersama kami.